Oke, sekarang kita lanjut pada identitas trigonometri. Di sini saya sudah menggambarkan segitiga siku-siku. Kita misalkan ini A, B, dan C. Dan ini merupakan sudut alfa. Oke, sebelum kita mengetahui ataupun menjelaskan tentang identitas trigonometri, yang perlu kita ketahui ataupun kita ingat adalah kita flashback dulu ke minggu lalu, yaitu tentang rumus sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Oke, kita tulis dulu. Adapun rumus dari sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa sama dengan sinus alfa, rumusnya A per C cos B per C, sedangkan tangen A per B. Kalau kita sudah mengetahui sinus, kosinus, dan tangen, tentu akan lebih mudah lagi untuk mengetahui sekan alfa, sek alfa, dan kotangen alfa. Karena rumusnya ini cuma kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen, di mana sinus rumusnya A per C, sedangkan kosekan merupakan C per A. Begitu pula sebaliknya, C per B dan B per A. Oke. Kalau kita sudah mengetahui ini, tentu akan lebih mudah lagi untuk mengetahui tentang rumus identitas trigonometri. Sebelum kita masuk rumus, saya untuk menentukan rumus ini saya menggunakan Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Saya menuliskannya 3 kali. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, yang pertama kita menggunakan yang bagian dari sini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk menentukan rumus identitas trigonometri, kita bagikan ini dengan C kuadrat. Oke. A kuadrat berarti A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat. Kalau sudah seperti ini, kita kembali pada rumus sinus, kosinus, tangennya. A per C merupakan rumus dari sinus alfa ini kuadrat. Kita bisa saja di sini, bisa saja di sini, tapi akan lebih mudahnya kita menggunakan ataupun meletakkan pangkatnya itu di antara sinus dengan alfanya. Ditambah B per C merupakan cos alfa sama dengan C per C sama dengan 1. Dari situ kita sudah mendapatkan satu rumus dari identitas trigonometri. Oke, sekarang kita masuk pada rumus yang kedua, yaitu kita menggunakan ini. Kemudian rumus ini kita bagikan dengan B kuadrat. Sama seperti sebelumnya, A per B kuadrat ditambah B per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. Oke. A per B kuadrat sama dengan rumus dari tangen alfa kuadrat ditambah B per B sama dengan 1 sama dengan C per B merupakan rumus dari sekan alfa kuadrat. Sekarang kita sudah mempunyai dua rumus dari identitas trigonometri. Sekarang kita masuk untuk mencari rumus yang ketiga dengan menggunakan ini, dengan dibagikan A kuadrat. A per A kuadrat ditambah B per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. A per A kuadrat sama dengan 1 ditambah B per A sama dengan rumus dari kotangen
alfa kuadrat sama dengan C per A merupakan rumus dari kosekan alfa kuadrat. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai rumus. Mudah sekali bukan? Dari hanya dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita memperoleh 3 rumus dari identitas trigonometri. Sekarang kita masuk pada contoh soal untuk lebih mudahnya memahami tentang identitas trigonometri tersebut. Saya di sini sudah mempunyai contoh soal, di mana contoh soalnya itu sin x pangkat 4 dikurang kosinus x pangkat 4 sama dengan 1 dikurang 2 kosinus x pangkat 2. Oke, sekarang kita masuk untuk penyelesaiannya. Sinus x pangkat 4 kita ubah dulu jadi seperti ini. Sinus x sama saja dengan yang di atas, cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 cos. Oke. Sekarang kita kembali mengingat dulu rumus dari ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A dikurang B, A ditambah B. Oke. Kalau kita sudah mengingat rumus yang ini, sekarang kita masuk pada soal kembali. Sinus x kuadrat, yaitu kita masuk pada seperti ini. Sinus x kuadrat dikurang kosinus 2x sinus ditambah cos x sama dengan 1 2 cos 2x. Oke. Sekarang akan lebih mudah kalau udah menjadi seperti ini. Sinus x kuadrat sama dengan 1 dikurang cos x kuadrat dikurang cos 2x sinus x kuadrat ditambah kosinus x kuadrat merupakan kita kembali pada rumus identitas trigonometri sama dengan 1 dikurang 2 cos x kuadrat. Oke. 1 min kosinus x kuadrat dikurang kosinus x kuadrat. Berarti di sini sudah ada 1, di sini sudah ada 1. Berarti minus x dikurang minus 1 dikurang minus 1 sama dengan minus 2 cos x kuadrat. 1 sama dengan 1 dikurang 2 cos 2x. Berarti kita kalikan yang satu ini pada yang dalam kurung, yaitu tetap saja 1 dikurang 2 cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 kosinus x pangkat 2. Sekarang kita sudah menemukan hasilnya sama, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.